Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Ku mau memujimu, Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya Ku mau memujimu, Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita bersama-sama. Tuhan yang tiada bandingannya, Yesus Kristus Tuhan. Nyatakan bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan
kemenangan. Nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, nyatakan dari awal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, nyatakan bersama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus. Nyatakan bersama, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang berhak.
gunung batu keselamatanku. Muliakan Dia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan dari awal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang berhak. Gunung batu keselamatanku, sebab Dia yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nyatakan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah
yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hidup kami, yang layak kami sembah, layak kami agungkan. Sikara mana-mana masandanamo, sikiara labanamo, sikara labanamo. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kirala bara 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 basandana mana manamu. Hanya Kau sumber kekuatan, hanya Kau sumber jawaban, sumber kuasa bagi kami, Yesus Tuhan. Tidak mana masandana manamu. Sikarala bara baramu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi mari bersama-sama kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sikara mana-mana masandana manamo, tiada yang seperti Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber jawaban bagi kami. Kau yang berkuasa Tuhan. Sikara mana-mana masandana manamo. Sikara la bara 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 bara. Kirala basakona masandanamu, kirala masandana manamo. Sikara la manamo. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepada aku dan mendengar teriakku minta tolong. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai sabar menantikan pertolongan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yosua pasal 12. Kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yosua pasal 12. Kita akan baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun dan di tanah Negev, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lahis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Gezer 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapuah 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hazor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Ahsaf 1, raja negeri Ta'anach 1, raja negeri Megiddo 1, raja negeri Kades 1, raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Dalam nas ini kita membaca tidak kurang dari 31 raja yang dikalahkan oleh Yosua. Dan Yosua membagikan tanah mereka untuk menjadi milik pusaka bangsa Israel. Firman Allah berkata, inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama,
Kita perlu rajin mencatat berkat yang kita terima dari Tuhan. Dalam nas ini kita membaca bagaimana Yosua dengan teliti mencatat satu demi satu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Firman Allah berkata, inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai disebut Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, dan seterusnya. Begitu pula dengan kita. Kita perlu rajin dan teliti mencatat setiap berkat, pertolongan, kemenangan yang Tuhan berikan. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan untuk bersukacita senantiasa, berdoa selalu, dan mengucap syukur dalam segala hal. Menjadi orang Kristen berarti kita berpusat pada menghitung dan mencatat berkat dan kemenangan yang Tuhan berikan, dan bukan berpusat pada kekalahan yang kita alami, masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi. Ketika perawan Maria mendapat pesan Tuhan bahwa dia akan hamil tanpa persetubuhan dengan laki-laki, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perawan Maria tidak memikirkan hal-hal negatif yang kemungkinan akan dialaminya. Seperti apa Yusuf mau percaya bahwa anak yang dikandungnya betul adalah pekerjaan Roh Kudus dan bukan karena Maria berselingkuh. Perawan Maria tidak memikirkan hal-hal negatif yang kemungkinan akan dialaminya. Seperti ada orang yang mengatakan bahwa dia menikah dengan Yusuf karena kecelakaan. Sudah terlanjur hamil sebelum diberkati di gereja dan sebagainya. Walau pada kenyataannya Yusuf memang nyaris membatalkan pertunangannya dengan Maria karena menyangka Maria telah berzinah dengan laki-laki lain. Firman Allah berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, pastilah Maria batal dinikahi oleh Yusuf. Ketika perawan Maria mendapat pesan Tuhan bahwa dia akan hamil tanpa persetubuhan dengan laki-laki, perawan Maria memutuskan untuk fokus pada berkat dan kemenangan yang Tuhan berikan, dan bukan pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi karena kehamilannya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bahkan Maria mengarang sebuah lagu pujian bagi Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun
atas orang yang takut akan Dia. Perawan Maria memutuskan untuk fokus pada berkat dan kemenangan yang Tuhan berikan, dan bukan pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi karena kehamilannya. Sudahkah kita menghitung berkat yang sudah kita alami sejak kita bangun tidur tadi pagi sampai sekarang ini? Sudahkah kita menghitung berkat yang kita alami kemarin? Sudahkah kita menghitung berkat yang kita alami minggu yang lalu? Sudahkah kita menghitung berkat yang kita alami bulan lalu? Bila belum, mari kita lakukan sekarang. Mari kita putuskan bahwa dengan pertolongan Tuhan, setiap hari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan minimal untuk satu hal. Mari kita putuskan bahwa dengan pertolongan Tuhan, setiap kali kita tergoda untuk berkeluh kesah, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan minimal untuk satu hal. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang kita pelajari dari nas yang kita baca pada hari ini adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan biasanya adalah kemenangan bertahap. Firman Allah berkata, Raja negeri Tirza 1, jadi semua raja itu 31 orang. Kemenangan atas ke-31 raja yang dicatat di sini tidak terjadi dalam waktu singkat. Firman Allah berkata, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Bila kita mentaati firman Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan biasanya terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit, tidak sekaligus tuntas. Sementara kita terus bertumbuh dalam ketaatan kepada firman Tuhan, Tuhan akan terus menolong kita untuk mengatasi setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Yang pasti Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan yang tuntas. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Alkitab mencatat, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Para pakar Alkitab menyimpulkan dari data-data yang ada dalam Alkitab bahwa paling tidak diperlukan waktu 7 tahun bagi Yosua untuk mengalahkan ke-31 raja yang dicatat dalam Yosua pasal 12 ini. Tuhan memang memberi kemenangan kepada Yosua terhadap semua lawan-lawannya, tetapi kemenangan ini terjadi secara bertahap. Satu demi satu lawan dikalahkan dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun. Tuhan Yesus memang berjanji, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada keraguan-raguan dalam kata-kata Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tetapi semua kata kerja dalam ayat ini, minta, cari, ketok, adalah dalam bentuk masa kini yang mengandung pengertian terus minta, maka kamu akan menerima. Terus cari, maka kamu akan mendapat. Terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan kata lain, diperlukan ketekunan dalam meminta sampai kita menerima mujizat yang kita perlukan. Firman Allah berkata, tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini mengatakan bahwa bila kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita mengalami apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, suatu gambaran berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi tindakan seperti apakah yang membuktikan bahwa kita ini betul-betul mengasihi Tuhan? Bila kita mempelajari Alkitab, kita menemukan bahwa 1 Korintus pasal 2 ayat 9 adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 4 yang berbunyi, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 disebut sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya pasal 64 ayat 4. Jadi salah satu bukti bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi Tuhan adalah bila kita sabar menanti-nantikan Tuhan dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan berjanji akan menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Firman Allah memberitahu kita bahwa Ishak berumur 40 tahun ketika ia mengambil Ribka menjadi istrinya. Tetapi mereka baru punya anak 20 tahun kemudian ketika Ishak berumur 60 tahun. Berarti Ribka mandul selama kurang lebih 19 tahun. Mereka baru punya anak 20 tahun setelah menikah. Alkitab memberitahu kita bahwa kemandulan Ribka berhasil diatasi dengan berdoa secara tekun selama hampir 20 tahun. Firman Allah berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak sabar menanti-nantikan Tuhan selama kurang lebih 20 tahun dan dia tidak dikecewakan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap kali Tuhan baru akan menjawab doa kita setelah 20 tahun. Tidak. Kenyataannya adalah ada jawaban doa yang segera kita terima setelah kita mulai berdoa. Tetapi ada pula jawaban doa yang baru kita terima setelah bergumul dalam doa selama beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan kadang-kadang selama bertahun-tahun sebelum kita melihat kemenangan yang tuntas. Yang jelas, setiap orang yang sabar menantikan Tuhan dan bertekun dalam doa pasti tidak akan dikecewakan. Apakah ada yang mandul secara jasmani? Kita sudah menikah tetapi belum punya anak. Apakah ada yang mandul secara rohani? Kita belum bertumbuh dalam kasih karunia dan belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Atau kita mengalami kekeringan rohani.
Kita tidak lagi lapar dan haus akan Tuhan seperti yang pernah kita alami. Semangat berdoa dan membaca Alkitab berkurang. Semangat beribadah menurun. Semangat menginjil dan melayani sudah pudar. Kita perlu dibangkitkan dari kelesuan dan kemandulan rohani. Apakah ada yang mandul secara kiasan, yaitu gagal melulu? Sekolah gagal, bekerja gagal, usaha gagal, pacaran gagal, berumah tangga gagal, membesarkan anak gagal, pelayanan gagal, dan sebagainya. Bila demikian, mari kita sabar menanti-nantikan Tuhan dan berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjenguk dan mendengar teriak kita minta tolong. Bila ini menjadi keputusan kita, mari kita angkat tangan kita sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
jahit, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Irialamo kakaralama kapamdatorialamo, Irialamo kanama kapamdatorialamo, Irialamo harialamo, Irialamo harialamo kakaralama kapamdatorialamo, Irialamo harialamo kanama kapamdatorialamo. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo takalama kafandato kakaralaba kafandato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk tertib dan rajin mencatat berkat yang kami terima daripada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tertib dan rajin mengucap syukur kepada Tuhan minimal untuk satu hal setiap hari. Setiap kali kami tergoda untuk berkeluh kesah, tolong kami Tuhan untuk mengingat minimal satu kebaikan yang telah kami terima. Dan tolong kami Tuhan untuk mengucap syukur kepada-Mu. Ampunilah ya Bapa saat-saat di mana kami lalai dan atau lupa untuk bersyukur dalam segala keadaan dan jatuh ke dalam dosa bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mematuhi perintah-Mu, untuk bersuka cita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa bagi mereka yang mandul secara jasmani dan ingin mempunyai anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Bapa membuka kandungan mereka dan memberi mereka keturunan. Kami berdoa bagi mereka yang mandul secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Bapa membangkitkan kembali semangat kami untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bangkitkan kembali semangat kami untuk beribadah. Kobarkan kembali Tuhan semangat kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Kobarkan kembali semangat kami untuk membaca firman-Mu, menghafalkan firman-Mu, merenungkan bagaimana kami dapat mentaati firman-Mu dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mandul secara kiasan, mereka yang mengalami kegagalan demi kegagalan, gagal dalam bersekolah, gagal dalam bekerja, gagal dalam berusaha, gagal dalam berpacaran, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam pelayanan dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Bapa mengubah kegagalan kami menjadi keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon
agar Bapa menolong kami untuk sabar menantikan Tuhan, dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu, sampai kami menerima jawaban Tuhan untuk setiap permohonan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Kiri alamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, angkatlah tanganmu sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon segala pekerjaan iblis yang menghalangi mereka untuk bertobat, kiranya segala pekerjaan iblis ini dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Kami mohon Tuhan agar penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa Tuhan, bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan Tuhan menyediakan dengan limpahnya bagi keperluan untuk melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kami juga berdoa bagi merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami mohon Tuhan agar sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar urapan Roh Kudus melenyapkan semua sakit penyakit dari tubuh anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar anak-anak-Mu, setiap anak-Mu yang sakit tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakan Tuhan mujizat kesembuhan yang luar biasa untuk menjawab keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami.
dan lindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima. Tuhan Yesus. Sebagai satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya. Saya bersedia. Hidup mentaati. Segala perintah. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan. Hidup saya di dunia. Dan di dalam kekekalan. Kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya. Dosa saya. Sekarang sudah diampuni. Dan saya
saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengakuan iman kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga hibah yang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Engkaulah sumber. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang
seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama dari awal katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Engkaulah. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita beri bersama-sama sekali lagi. Katakan sama-sama, kekuatan hati. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Yang percaya katakan, haleluya. Engkau penolong di saat susah. Ku percaya Kau tidak sendiri. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau menara dan perisai di hidup. Senang hati katakan, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup.
hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan